Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahdlian Aisyadul Ashiroh, mahasiswi baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, akan menyampaikan resum terkait PBAK yang dilakukan kemarin dan tadi selama 2 hari PBAK Universitas. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Ahmad Fatah Yasin, Wakil Rektor 3, Bidang Kemahasiswaan. Seorang mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sistemnya otomatis berbeda dengan kampus yang lain. Maka dari itu, sebagai mahasiswa baru harus mampu menghadapi perubahan sistem pelajar dari tingkat SLTA ke model pembelajaran perguruan tinggi. Mahasiswa harus punya kemampuan berpikir ilmiah yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan yang notabene-nya kampus kita ini adalah kampus keagamaan, maka cara berpikir ilmiah seperti itulah akan sangat berguna dalam masyarakat untuk kedepannya. Berpikir ilmiah bukan hanya sekedar berpikir saja, namun juga harus selalu berpikir yang positif dan mewujudkannya dalam perilaku positif pula. Apalagi kita sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempunyai visi meningkatkan kedalaman spiritual dan keagungan akhlak, maka harus selalu berperilaku positif, yaitu dengan berbicara yang sopan, berpenampilan sopan, dan berpakaian sopan. Sebagai seorang mahasiswa juga harus selalu kreatif dengan artian selalu tampil dalam masyarakat dengan berbagai peran sesuai dengan berbagai macam kreativitas yang didalami oleh setiap individu. Ada 18 unit kemahasiswaan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan bakatnya. Menjadi mahasiswa aktif juga harus berinovasi untuk mengembangkan bakat ilmiah serta bakat akademik ataupun bakat non-akademik. Jangan hanya menjadi mahasiswa kutu buku, namun harus selalu berpartisipasi juga dalam organisasi-organisasi kuliah dan ekstra perkuliahan seperti UKM dan lain-lainnya. Ada juga sarana-sarana untuk mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi atau pendapatnya kepada para rektor atau ke kampus, bisa melalui HMJ atau Dewan Eksklusif Mahasiswa atau penyalur aspirasi lainnya yang sudah disediakan oleh kampus. Lalu Bapak Dr. Kiai Haji Usroun Najah MAG, yaitu Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan, menyampaikan dari laporan rekap mutualasi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 bahwa peminat kampus di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ada 78.430 calon mahasiswa, tetapi kampus kita hanya menyediakan kursi sejumlah 3.751 saja yang kemarin dan hari ini mengikuti PBAK secara online. Kita harus bersyukur karena tidak sedikit generasi muda seusia kita yang belum mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. Lalu keikutsertaan kita dalam PBAK ini mengawali kegiatan akademis yang akan menjadi bagian dari penilaian sistem kredit kegiatan mahasiswa yang menjadi penentu bahwa kita nanti diperkenankan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan akademik sampai dengan sebelum mengakhiri sebagai mahasiswa, seperti ujian skripsi dan ujian kompetensi. Pada kesempatan ini, beliau akan memaparkan sasaran strategis kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UINMA diminati oleh banyak mahasiswa dari banyak negara-negara bersahabat, terhitung ada 39 yang mempercayakan diri ikut bergabung bersama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sasaran strategis Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan, beliau berstrategi dalam penguatan dan peningkatan kerjasama antar institusi.
Yang dimaksudkannya adalah perguruan tinggi industri lembaga publik dan lembaga sosial kemasyarakatan terkait dengan penguatan dan peningkatan kerjasama antar institusi. Kampus UINMA masuk dalam 10 perguruan tinggi berpotensi internasional, baik perguruan tinggi di Indonesia maupun yang telah masuk ranking kelas dunia. Yang kedua, kerjasama yang UINMA bangun ini minimal ada 5 industri besar atau perusahaan multinasional dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa, sehingga UIN Malang diberi kesempatan untuk menitipkan mahasiswanya magang di perusahaan multinasional, sehingga pada masanya ketika lulus dapat dengan mudah mendapatkan lapangan kerja. UIN Malang juga bekerja sama dengan BUMM atau BUMD dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa yang misinya sama dengan kerjasama yang dilakukan dengan beberapa perusahaan multinasional lainnya. UIN Malang juga bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial atau organisasi multilateral seperti SFD dalam rangka memperkuat kelembagaan. UIN Malang juga bekerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah berhasil menerapkan kriteria Smart University dalam rangka implementasi Smart University. Kerjasama juga dilakukan dengan lembaga perankingan dalam rangka untuk mendapatkan ranking perguruan tinggi kelas dunia, baik itu akreditasi maupun sertifikasi. Secara kelembagaan, UIN Malang sedang mempersiapkan bagaimana berpredikat unggul. Pengembangan kelembagaan di beberapa fakultas. Pada Fakultas Pertanian dan Perikanan akan disiapkan prodi Agroteknologi Peternakan dan Perikanan yang disupport oleh Bupati Kabupaten Malang. Secara kelembagaan, UIN Malang juga telah mempersiapkan diri untuk berstatus PBNBA atau Perguruan Negeri Berbadan Hukum, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lingkup kerja Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas merupakan organisasi intra-kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas. DEMA ada di beberapa lingkungan, yaitu berdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Selain itu, turunannya untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan. Fungsi DEMA Universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Lalu tugas Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Lalu ada beberapa kementerian yang menjabarkan keinginan-keinginan Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan ada Kementerian Agama pula. Kemudian struktur pengurus DEMA Universitas. Yang pertama ketua, yang kedua wakil ketua, yang ketiga sekretaris, yang keempat bendahara, yang kelima kementerian-kementerian, dan yang keenam sekretaris kementerian. Lalu program kerja DEMA Universitas. Yang pertama, Sahabat Desa. Sahabat Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, Sapa Sekolah. Sapa Sekolah bertujuan untuk mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan terkait keorganisasian, yang yaitu terkait pembangunan kinerja dalam 1 tahun. Dan yang ketiga, Sosial Hukum dan Politik. Sosial Hukum dan Politik bertujuan untuk berdiskusi dengan para pimpinan dalam birokrasi Republik Indonesia. SEMA. SEMA Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa
UIN Maliki yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Lalu Komisi SEMA. Komisi SEMA ada Komisi A yang di dalamnya ada advokasi dan hukum, Komisi B yang di dalamnya ada organisasi dan kemahasiswaan, Komisi C yang di dalamnya ada administrasi dan keuangan, Komisi D yang di dalamnya ada informasi dan komunikasi. Lalu untuk tugas SEMA Universitas, yang pertama mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, yang kedua memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Dan yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak yang bersangkutan. Lalu oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid M.Hum. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Teruntuk vaksin, ada yang vaksin karena adanya virus COVID-19. Mengenai kedisiplinan protokol kesehatan, yakni masyarakat penduduk desa masih sangat minim kesadarannya dalam menjaga kedisiplinan prokes. Harapannya adalah di mana kita bisa memecahkan masalah masyarakat dengan menggunakan media teknologi canggih, saling berkolaborasi dengan dunia maya dan dunia nyata. Teknologi semakin canggih, dan diharapkan kita masyarakat UIN Malang bisa menggunakan teknologi canggih, karena jika tidak, maka kita yang akan menjadi budak teknologi. Di mana Indonesia banyak lulusan sarjana tetapi juga banyak penganggurannya. Karena sangat minimnya ladang pekerjaan dan majunya teknologi yang bisa dengan mudahnya merampas pencaharian ekonomi. Contohnya saja pom bensin yang sekarang tidak perlu lagi menggunakan tindakan manusia, juga pembayaran tol yang semakin canggih dengan adanya teknologi. Terdapat 3 keuntungan pengubah dunia. Terdapat 3 kekuatan pengubah dunia, yakni kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Dan kemudian ada tips untuk menjadi generasi unggul. Yang pertama, keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung akan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Yang keempat, kesolehan atau peduli sosial. Lalu disampaikan oleh Bapak Haji Basri Zain, MA, PhD, berawal dari kepedulian dan keprihatinan warga bangsa mengenai konsep labeling religion terhadap seseorang, belakangan ini terjadi fenomena yang menyedihkan karena kita susah membedakan mana yang berislam, mana yang berarab, dan mana yang bertimur tengah. Biasanya orang yang dianggap soleh atau orang yang dianggap taat, dia cenderung ke Arab-Araban. Dalam artian misalkan di anak yang alumni pondok pesantren yang pandai membaca kitab atau segalanya belum dianggap menjadi muslim seutuhnya apabila dia belum mencerminkan sikap kearab-araban. Padahal tidak ada konsep labeling dalam beragama. Yang ada hanyalah perbedaan tingkat keilmuan dan keimanannya dalam menjalankan agama. What is moderation in Islam? Definisi moderasi. Secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah atau middle part, atau yang bisa diartikan posisi tengah berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Mengapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karakter Islam sebagai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban, harmoni inter dan antar pemeluk agama, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni atau akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain.
ideologi bangsa Pancasila dan motonya Bhinneka Tunggal Ika. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN Malang juga harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya Nahdiana Esyatul Asyirah pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.